Halo, kembali bersama saya akan resensi sebuah buku dengan judul Sekolah Biasa Saja. Penulis Toto Raharjo. Bidang pendidikan alternatif, pendidikan komunitas, pendidikan humanis. Tema utama, membongkar mitos sekolah ideal dan membangun pendidikan yang dekat dengan kehidupan komunitas masyarakat dan humanis. Sinopsis. Sekolah Biasa Saja adalah buku reflektif yang lahir dari pengalaman panjang Toto Raharjo dalam dunia pendidikan alternatif di Indonesia. Judulnya sederhana, bahkan terkesan merendah. Namun di balik kesederhanaan itu tersimpan kritik mendalam terhadap obsesi masyarakat terhadap sekolah unggulan, sekolah favorit, sekolah internasional, dan berbagai label prestisius lainnya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa kualitas pendidikan tidak selalu ditentukan oleh gedung megah, kurikulum modern, teknologi canggih, atau biaya mahal. Pendidikan yang bermakna justru sering tumbuh dari hubungan manusiawi antara guru, peserta didik, keluarga, dan komunitas masyarakat. Toto Raharjo menempatkan pendidikan sebagai proses kehidupan, bukan sekedar proses akademik. Latar belakang penulisan buku ini lahir dari kegelisahan terhadap realitas pendidikan modern yang semakin kompetitif. Fenomena yang dikritik antara lain: 1. Sekolah menjadi ajang prestis sosial. 2. Orang tua berlomba memasukkan anak ke sekolah favorit. 3. Pendidikan diukur melalui nilai dan ranking. 4. Anak dibebani target akademik sejak dini. 5. Kreativitas sering kalah oleh tuntutan administratif. Dalam situasi tersebut, penulis mengajukan sebuah pertanyaan: apakah sekolah yang baik harus selalu luar biasa? Melalui buku ini, jawabannya adalah tidak. Gagasan pokok buku ini: sekolah tidak perlu menjadi hebat untuk menjadi bermakna. Salah satu pesan utama buku ini adalah sekolah yang manusiawi lebih penting daripada sekolah yang terkenal. Banyak sekolah sederhana berhasil meraihkan manusia yang 1. Berkarakter, 2. Peduli sesama, 3. Kreatif, 4. Mandiri, 5. Bertanggung jawab. Nah, sebaliknya, sekolah yang memiliki fasilitas lengkap belum tentu mampu membangun kemanusiaan peserta didik. 2. Pendidikan adalah relasi. Buku ini menegaskan bahwa inti pendidikan terletak pada hubungan antara 1. Guru dan murid, 2. Murid dan lingkungan, 3. Sekolah dan masyarakat, 4. Pengetahuan dan kehidupan. Tanpa hubungan yang sehat, pendidikan hanyalah menjadi proses administratif. 3. Belajar dari kehidupan. Penulis mengkritik pendidikan yang terlalu terpisah dari realitas sehari-hari. Menurutnya, anak belajar bukan hanya dari buku. Anak juga belajar dari 1. Alam, 2. Keluarga, 3. Permainan, 4. Pengalaman sosial, 5. Budaya lokal, 6. Kehidupan masyarakat atau komunitas. Karena itu, sekolah harus membuka diri terhadap kehidupan di luar tembok kelas. Ringkasan isi dan tema utama. 1. Kritik terhadap sekolah elitis. Toto Raharjo melihat munculnya kecenderungan menjadikan sekolah sebagai simbol status sosial. Sekolah mahal sering dianggap lebih baik daripada kualitas pendidikan tidak dapat diukur hanya melalui 1. Biaya, 2. Bangunan, 3. Seragam, 4. Fasilitas. Yang lebih penting adalah bagaimana sekolah memperlakukan manusia.
Dua, guru sebagai pendamping. Dalam buku ini guru tidak digambarkan sebagai pusat pengetahuan. Guru adalah satu, pendamping belajar. Dua, sahabat peserta didik. Tiga, fasilitator pertumbuhan. Guru yang baik tidak memaksakan pengetahuan. Guru membantu peserta didik menemukan potensinya sendiri. Tiga, sekolah dan komunitas. Sekolah tidak boleh menjadi institusi yang terisolasi. Sekolah harus berhubungan dengan satu, kampung. Dua, desa. Tiga, lingkungan sekitar. Empat, budaya lokal. Lima, kehidupan masyarakat. Pendidikan menjadi lebih bermakna ketika peserta didik memahami kehidupan nyata di sekitarnya. Empat, pentingnya kesederhanaan. Kesederhanaan merupakan nilai penting dalam buku ini. Kesederhanaan bukan berarti kemiskinan. Kesederhanaan berarti satu, tidak berlebihan. Dua, fokus pada kebutuhan nyata. Tiga, mengutamakan proses dibanding pencitraan. Sekolah yang sederhana dapat menjadi ruang belajar yang kaya bermakna. Lima, pendidikan sebagai proses pertumbuhan. Penulis mengingatkan bahwa pendidikan bukan proses produksi massal. Setiap anak berkembang dengan cara yang berbeda. Karena itu, pendidikan harus satu, menghargai keunikan. Dua, memberi ruang eksplorasi. Tiga, menghindari penyeragaman. Nilai-nilai pendidikan yang ditekankan dalam buku ini. Satu, humanisme. Pendidikan yang harus memanusiakan manusia. Dua, kesederhanaan. Fokus pada esensi, bukan kemewahan. Tiga, kebersamaan. Belajar adalah proses sosial. Empat, kemandirian. Anak didorong menjadi pembelajar mandiri. Lima, kontekstualitas. Pendidikan harus dekat dengan realitas kehidupan. Kelebihan buku ini. Satu, bahasa sederhana dan reflektif. Buku ini mudah dipahami oleh guru, orang tua, mahasiswa, aktivis pendidikan, dan pengamat dan pemerhati pendidikan. Dua, dekat dengan realitas Indonesia. Contoh-contoh yang digunakan berasal dari pengalaman nyata masyarakat Indonesia. Tiga, menawarkan perspektif alternatif. Pembaca diajak melihat pendidikan dari sudut pandang yang berbeda dari arus utama. Empat, menghargai pendidikan komunitas. Buku ini memberikan ruang bagi bentuk-bentuk pendidikan di luar sekolah formal. Lima, humanis dan inspiratif. Banyak bagian yang mengajak pembaca merenungkan kembali makna pendidikan. Kekurangan buku ini. Satu, kurang sistematis secara akademik. Buku lebih bersifat reflektif daripada teoritis. Dua, tidak banyak membahas kebijakan pendidikan. Fokus buku lebih pada pengalaman dan nilai-nilai pendidikan. Tiga, solusi praktis tidak selalu rinci. Pembaca yang mencari panduan teknis mungkin merasa kurang puas. Relevan untuk Papua. Buku ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi Papua. Di banyak wilayah Papua terdapat sekolah dengan fasilitas terbatas. Kekurangan tenaga pengajar, akses pendidikan yang sulit, jarak geografis yang lain, dan kurangnya sekolah komunitas atau sekolah adat. Juga sekolah tidak kontekstual. Namun buku ini mengingatkan bahwa pendidikan tidak selalu tergantung pada kemewahan fasilitas. Sekolah sederhana dapat menjadi sekolah yang bermakna apabila menghargai budaya lokal. Dua, melibatkan masyarakat. Tiga, menumbuhkan kreativitas. Empat, menjadi ruang dialog. Analisis kritis. Jika sekolah itu candu, karya Roem Topatimasan menggugat pendidikan, menggugat dominasi sekolah, maka sekolah biasa saja menawarkan wajah pendidikan yang lebih membumi.
Nah, nanti buku sekolah itu candu, saya akan resensi berikutnya. Nah, buku ini tidak menyerang sekolah. Sebaliknya, buku ini mengajak sekolah kembali pada fungsi dasarnya. 1. Menumbuhkan manusia. 2. Membangun karakter. 3. Menghidupkan rasa ingin tahu. 4. Memperkuat hubungan sosial. Dalam era ketika pendidikan sering terjebak dalam kompetisi, peringkat, dan pencitraan, pesan kesederhanaan dalam buku ini terasa sangat penting. Kesimpulan, sekolah biasa saja adalah buku yang mengajak pembaca kembali kepada esensi pendidikan. Melalui bahasa yang sangat hangat dan reflektif, Dr. Raharjo menunjukkan bahwa sekolah tidak perlu menjadi institusi yang megah untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Buku ini sangat layak dibaca oleh guru, mahasiswa, pendidikan, orang tua, pegiat literasi, pengelola taman baca masyarakat, pemerhati pendidikan, dan juga oleh pemerintah, dan siapa saja yang ingin membangun pendidikan yang lebih manusiawi dan dekat dengan kehidupan. Bagi komunitas literasi dan pendidikan di rakyat Papua, buku ini menawarkan inspirasi bagi perubahan besar dapat dimulai dari ruang belajar yang sederhana, dari kampung-kampung, dari komunitas kecil, dari orang-orang percaya bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Rangkuman inti dari buku ini adalah sekolah yang baik bukanlah sekolah yang paling hebat, melainkan sekolah yang mampu membuat manusia bertumbuh, berpikir, dan hidup bersama secara bermakna. Refleksi utama dari buku sekolah biasa saja.